Terima kasih sudah klik video ini. Ayo, kita bersama bertualang di channel Satwa Liar. Sebelum dikenal sebagai makanan, keong sawah atau tutut termasuk hama padi. Keong ini hidup di sawah yang penuh air dan merajalela. Jelang padi mulai tumbuh, siput adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Karena tinggal di area dengan lahan persawahan yang luas dan air yang banyak, keong sawah pun akan menyantap tumbuhan yang ada di sekitarnya. Sayangnya, keong sawah ini seringkali menyantap tanaman padi budidaya dibanding dengan gulma di sawah. Tak heran, keong sawah kerap jadi musuh petani dan padi. Tak cuma dimakan, keong-keong ini juga seringkali memanfaatkan batang padi untuk lokasi bertelur. Seringkali tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Berbagai cara dilakukan, seperti pelepasan itik di sawah sebagai musuh alami keong, mengumpulkannya satu persatu dan menggunakan pestisida. Tidak hanya itu, juga digunakan sebagai pakan untuk mengurangi populasi hama keong sawah. Selain itu, bekicot juga menjadi makanan favorit masyarakat karena mudah didapat, murah dan enak. Mengutip berbagai sumber, tidak semua bekicot bisa dimakan. Bekicot sawah secara umum terbagi menjadi bekicot beracun dan bekicot tidak beracun. Siput sawah beracun adalah keong emas. Seperti namanya, siput ini memiliki cangkang atau cangkang berwarna emas. Bekicot sawah tidak beracun adalah bekicot dengan cangkang agak hijau sampai hitam. Keong sawah jenis ini sering disebut tutut. Hewan yang termasuk dalam kelompok moluska atau bertubuh lunak juga mempunyai nama lain, seperti keong godang, keong sawah, keong air, keraca dan lain-lain. Masyarakat awam mengolah bekicot sawah ini dengan berbagai cara, seperti ditumis, digoreng, sayur semur, atau direbus. Ada yang mengolahnya langsung dengan kulitnya atau membuang kulitnya terlebih dahulu. Tekstur daging yang keras dan rasanya yang enak dianggap menarik bagi bekicot sawah. Kandungan nutrisinya yang tinggi juga diklaim sebagai alternatif sumber protein di masa depan. Mengutip Perhimpunan Ahli Gizi Indonesia dalam buku Tabel Komposisi Pangan Indonesia, 2009, bekicot mengandung 12 gram protein, 1 gram lemak, 64 kal energi, 81 gram air, 2 gram karbohidrat, dan 217 mg kalsium. Semua nilai gizi tersebut terkandung dalam 100 gram bekicot. Sebagai perbandingan, bekicot dewasa memiliki berat antara 4 dan 5 gram. Keong sawah atau bekicot gondang termasuk dalam kelompok operculata, yang hidup di perairan dangkal berlumpur yang ditumbuhi rerumputan air, dengan aliran air yang lambat, misalnya sawah, rawa, tepian danau dan tepian sungai kecil. Jenis margapila yang hidup di persawahan ada dua jenis yaitu pila skutata dengan penyebaran di Thailand, Kamboja, Malaysia, Indonesia, kecuali Irian Jaya, dan Filipina, dan pila polita dengan penyebaran di Thailand, Vietnam dan Kamboja meliputi Malaysia, Indonesia, Sumatera dan Jawa. Menurut Positive Deviance Resource Center, bekicot kaya nutrisi karena bekicot mengandung 12% protein, 217 mg kalsium, rendah kolesterol, 81 gram air dalam 100 gram bekicot, dan sisanya mengandung energi, protein, kalsium, karbohidrat dan fosfor. Kandungan vitamin pada lendir bekicot cukup tinggi, dengan kandungan vitamin A, E, niacin dan asam folat yang mendominasi. Bekicot juga mengandung makronutrien berupa protein dalam jumlah yang cukup tinggi di dalam tubuhnya. Berat daging bekicot dewasa bisa mencapai 4-5 gram. Selain makronutrien, tubuh bekicot juga mengandung mikronutrien berupa mineral, terutama kalsium yang sangat diperlukan manusia. Jika dikelola dengan baik, tutut dapat dijadikan sebagai sumber protein hewani berkualitas tinggi dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan daging sapi, kambing, atau ayam. Bekicot tersebar luas di berbagai wilayah Asia Tenggara dan memiliki nilai gizi yang baik karena mengandung banyak protein. Namun demikian, kehati-hatian disarankan, karena bekicot sawah diserang oleh berbagai penyakit parasit. Hewan yang dipelihara di dekat ladang juga dapat menyimpan residu pestisida di dalam tubuhnya. Selama ini masyarakat sudah mengenal minyak ikan sebagai penyuplai omega-3 dan omega-6 sebagai makanan otak. Tapi tahukah Anda makanan apa lagi selain minyak ikan? Ternyata bekicot sawah atau bekicot air mengandung omega-6 yang berperan dalam perkembangan otak.
Selain itu, kedua asam lemak ini juga baik untuk menjaga hormon, kulit, kuku, dan rambut, mencegah kerusakan sel, serta meredakan gejala sesak napas. Apakah terlalu banyak kolesterol mengganggu Anda? Salah satu bahan alami yang dapat membantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL adalah dengan mengkonsumsi bekicot sawah atau bekicot air. Kandungan asam lemak omega-9 bekicot sawah membantu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, menurunkan LDL, menjaga mood, mengurangi Alzheimer dan meningkatkan energi. Jika keluarga Anda memiliki gula darah tinggi atau diabetes, lebih baik mulai makan keong pada waktu-waktu tertentu. Kandungan asam lemak omega-3, omega-6 dan omega-9 dapat meningkatkan kemampuan sensitivitas insulin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi lemak tak jenuh menyebabkan penurunan tingkat peradangan, pemicu diabetes. Khasiat bekicot sawah sebagai obat wasir sudah lama dikenal masyarakat daerah di Indonesia. Mengonsumsi bekicot sawah sebagai cemilan, sate, gorengan atau digoreng sebagai alternatif pengobatan alami wasir. Keong sawah ini memiliki protein yang baik. Yang dibutuhkan seorang anak pada masa pertumbuhannya adalah protein. Keunggulan bekicot selanjutnya tentu saja kandungan protein dan kalsiumnya yang tinggi. 100 gram bekicot atau keong air mengandung sekitar 210 mg kalsium, sebanding dengan segelas susu. Berdasarkan hasil penelitian lain yang ditemukan di Cianjur, gizi anak dari keluarga miskin tergolong baik. Ternyata orang tuanya telah memberi makan bekicot sawahnya. Keong sawah mengandung omega-3, sejenis asam esensial yang harus disuplai ke dalam tubuh karena tidak dapat diproduksi sendiri. Omega-3 dari bekicot atau keong air merupakan antiinflamasi yang dapat mengatasi berbagai masalah rambut seperti mendukung pertumbuhan, menutrisi folikel, meningkatkan elastisitas dan kekencangan, menebalkan kulit kepala dan meningkatkan sirkulasi darah. Manfaat siput sawah berikut ini bisa kamu dapatkan dari slime. Slime telah diolah menjadi produk kosmetik dan kecantikan oleh beberapa negara besar. Ternyata lendir bekicot baik untuk mengatasi jerawat meradang, membantu mengurangi kerutan dan proses generasi kulit. Slime memiliki sifat antiseptik dan antiinflamasi, sehingga baik untuk membersihkan area jerawat dari bakteri. Siput sawah masih berkutat dengan lendirnya. Orang Indonesia secara tradisional menggunakan lendir bekicot sawah sebagai obat untuk menyembuhkan luka berdarah dan lecet. Anda mendapatkan khasiatnya hanya dengan mengoleskan slime keong air ini pada kulit yang luka dengan kapas. Sifat lendir bekicot sawah sebagai antiseptik alami yang dapat membantu Anda saat berada di alam bebas. Kanker akibat radikal bebas dan kerusakan sel pada organ tubuh tertentu. Tubuh yang sehat membutuhkan generasi sel yang normal. Semakin cepat generasi semakin baik untuk kesehatan. Kehadiran sejumlah besar vitamin dan nutrisi yang berkontribusi pada generasi dan pemeliharaan kekebalan, serta pencegahan kanker. Manfaat kesehatan selanjutnya dari bekicot atau bekicot air adalah tingginya kandungan vitamin A dan C serta asam folat, bersama dengan berbagai nutrisi lainnya. Ini baik untuk menjaga sistem imun tubuh. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, tutut mengandung lemak. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena lemak di lutut ini merupakan lemak tak jenuh. Lemak pada bekicot merupakan asam lemak tak jenuh yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Hal ini juga berpengaruh secara tidak langsung terhadap kestabilan tekanan darah Anda. Tak hanya mencegah naiknya kolesterol jahat, asam lemak tak jenuh ini juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Gula darah Anda juga lebih terjaga. Tutut berukuran lebih kecil dari bekicot dan umumnya bisa dibuat menjadi masakan yang enak. Selain enak, ternyata keong sawah mengandung beberapa nutrisi yang bermanfaat. Itulah beberapa manfaat keong sawah atau biasa kita sebut tutut dan bekicot air, yang sering kita jumpai di sekitar kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk membangun channel ini lebih baik, dan banyak menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai selesai. Dan nantikan video selanjutnya hanya di Satwa Liar. Sampai jumpa.